Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Selamat Paskah untuk kita semua. Semoga peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan meresap ke dalam hati kita masing-masing, yang kita wujudkan dalam kehidupan sosial kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kembali bacaan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita kisah pasca Yesus wafat di salib, atau boleh kita katakan dalam lingkaran Paskah, lingkaran kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dalam kisah tadi menampilkan kepada kita bagaimana perempuan-perempuan tadi itu yang berkunjung ke kubur Yesus, melihat kubur itu sudah terbuka dan mereka tidak menemukan mayat Yesus di situ, yang membuat kemudian mereka merasa takut dan sudah menduga-duga kalau mayat Yesus itu diambil orang, dipindahkan ke tempat lain. Tetapi yang menarik, dalam ketakutan mereka Tuhan pun menampakkan diri kepada mereka. Lalu kemudian mengatakan, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, mendahului aku di sana. Dan di sana pun mereka akan melihat aku." Sekilas kita merenungkan atau merefleksikan bahwa Yesus yang menampakkan diri kepada perempuan-perempuan tadi yang dalam situasi ketakutan adalah awal di mana Tuhan memberikan penegasan akan perkataan-perkataan sebelumnya selagi Yesus itu belum menderita, belum wafat di salib, bahwa dia akan menderita dan wafat, tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Nah, peristiwa saat ini Yesus menampakkan diri, itu adalah awal Yesus memberikan penegasan sekaligus nanti membuka ruang pemikiran atau ruang hati para murid dan juga para pengikut setia Yesus akan kebenaran perkataan Yesus sebelumnya, dan juga meneguhkan iman para pengikut setia Yesus, secara khusus para rasulnya. Nah, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan tadi itu tapi di kota sudah tersiar berita akan kehilangan mayat Yesus itu atau akan suatu peristiwa Yesus itu tiba-tiba hilang gitu dari kuburnya. Dan setidaknya di sini ada ketakutan tersendiri dari orang-orang yang sebelumnya itu
mengkhianati Yesus ya, imam-imam kepala. Di mana berita hilangnya Yesus itu terdengar oleh mereka, lalu kemudian mereka berunding ya menyogok para serdadu-serdadu untuk menutup-nutupi peristiwa tersebut agar sekiranya tidak sampai tersebar kemana-mana atau tidak didengar oleh wali negeri, paling tidak seperti itu. Nah, tentu di sini ada sebuah kelicikan manusia atau kejahatan itu ya, dalam berbagai bentuk menjelma di dalam pikiran manusia yang terekspresi dalam rancangan-rancangannya, yang terukir di dalam perbuatan-perbuatannya. Itu tidak bisa hilang ketika manusia itu tidak mampu membangun kesadaran iman akan kehadiran Allah. Termasuk peristiwa ini, mungkin saja imam-imam kepala itu percaya bahwa atau tahu bahwa Yesus itu ya bangkit seperti yang dikatakannya. Atau mungkin juga ya dalam mereka membaca kitab suci mereka ya. Ya, untuk tidak sampai kepada atau untuk menutupi hal itu ya, itu tadi mereka menyuap. Tetapi dari pihak Tuhan, setidaknya ya kita sampai pada refleksi sederhana. Mungkin Tuhan ya tahu juga apa yang akan direncanakan orang-orang ini. Sehingga Tuhan senantiasa menampakkan diri kepada para pengikutnya untuk memberikan mereka memberikan mereka peneguhan, meyakinkan sepenuhnya iman mereka bahwa Yesus tidak hilang, tetapi sungguh-sungguh bangkit, dan mau menegaskan juga bahwa dia itu adalah Tuhan, Mesias yang memang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dan awal yang baik atau kasih Tuhan itu sudah sepenuhnya dilakukan melalui salibnya. Dan para murid itu kemudian dipercayakan oleh Tuhan nantinya, oleh Yesus sendiri. Setelah mereka diperteguh, dikuatkan imannya, diutus untuk mewartakan kebangkitan Yesus dan juga sekaligus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan manusia. Nah, tentu di sini untuk setidaknya mendobrak atau menepis hoax atau berita hoax yang dirancang oleh imam-imam kepala tadi ya. Sehingga orang itu tidak kehilangan rasa atau iman mereka akan Yesus yang memang waktu hidupnya itu ya orang-orang itu sudah mulai percaya kepada Yesus, atau setidaknya mereka sudah mulai apa yang dikatakan di situ adalah sebuah kebenaran. Dan kehadiran para rasul nanti dalam perutusan mereka untuk menegaskan mereka atau untuk membangkitkan kembali iman mereka akan Yesus yang mereka kenal itu adalah Tuhan dan dia sudah bangkit. Nah, di sini sehingga nanti kan dalam bacaan-bacaan selanjutnya, dalam bacaan kisah para rasul maupun dalam bacaan-bacaan refleksi-refleksi Paulus ya, bagaimana pertengkaran terjadi antara orang-orang imam-imam kepala, orang-orang Yahudi itu ya, dengan para murid ya. Sampai-sampai pertengkaran mereka dibawa ke mahkamah agama ya. Ya, waktu itu ya. Ya, tentu itu semua adalah itu tadi masih ada di situ peristiwa orang yang belum percaya, tidak percaya. Karena itu tadi kepentingan yang menguasai diri mereka, yang membuat hati mereka, pikiran mereka tertutup akan kehadiran Allah, Mesias yang sudah menjawab atau sudah memenuhi perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, dengan para nabi. Ya, tentu hal itu ya yang mungkin atau ketertutupan inilah yang setidaknya seperti dikatakan tadi oleh penginjil Matius ya, cerita itu tersiar di antara orang Yahudi ya sampai sekarang. Artinya bahwa ya mereka belum percaya kalau Yesus itu ya adalah Mesias, itu kepenuhan janji Allah.
terhadap nenek moyang mereka, para nabi, sehingga mereka masih dalam proses penantian akan kedatangan Mesias. Karena dalam diri Yesus yang mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan yang telah bangkit sampai sekarang. Karena itu tadi diawali dari berita tersebut. Ya, kita sebagai orang beriman terlepas dari itu semua, tapi kita sebagai orang beriman percaya dengan teguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Dia sudah bangkit menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.